Ya, oke, yang lagi nonton GG Podcast, sekarang kita akan membahas tentang harapan. Jadi judul podcast kita ini adalah harap-harap cemas ya. Tentang bagaimana budaya Bali, yaitu ogoh-ogoh, kita sudah 2 tahun tidak membikin ogoh-ogoh. Dan sekarang saya sudah dampingin salah satu perwakilan anak muda di Denpasar yang mempunyai niat besar. Cuman sayangnya dia itu bukan tokoh besar ya. Kita manggilnya Toh Ade. Wih, gitu. Oh iya, tepuk tangan coba. Oke. Nama lengkapmu siapa namanya? Saya Putu Ade Widiantara. Putu Ade Widiantara. Sebentar dulu beli Bayu. Ya. Kalau bahas tokoh anak muda kayaknya belum Belum. pas deh. Tapi kan siapa tahu dirimu akan menjadi tokoh nanti di depan, ke depannya nanti. Ya, kalau ke depan kita bicara ke depan lah. Oh. Untuk sekarang Oh, gitu. masih manusia biasa. Masih manusia biasa. Berarti sekarang fokus untuk menjadi beban keluarga ya sama saya. Sebelum menjadi tokoh kita harus jadi beban keluarga dulu kan gitu. Siap. Oke, tuh kita ingin membahas sesuatu yang gurih-gurih, sepet nih sebenarnya. Wih, gurih-gurih sepet apa Gurih-gurih itu ya? sepetnya. Gurihnya ada edaran. Ya. Edaran bahwa mungkin akan diperbolehkan menggarap ogoh-ogoh di 2022. 2022 Yes. diperbolehkan. Yes. Iya kan? Ah, itu sih sempat yang saya lihat di apa itu namanya, di postingan-postingan media, beberapa media terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan dari Majelis Desa Adat atau MDA Pusat. MDA, oke, MDA Majelis Pusat. Desa Adat, Iya, oke. Majelis Desa Adat terkait dengan kegiatan pengerupuan dan pemelastian gitu. Itu kalau nggak salah poin-poinnya. Tapi di sana juga ada beberapa poin mungkin kalau kita lihat lebih baik poin yang dikeluarkan sekarang daripada 2 tahun belakangan yang meniadakan adanya ogoh-ogoh. Oke. Tapi ada juga poin yang masih labil atau rancu sifatnya. Ada di sana terlihat kalau seandainya terdapat situasi yang berbeda atau kondisi yang berbeda di ke depan hari, nanti takutnya kita apa itu namanya, percuma lagi kayak tahun 2020 yang sudah mempersiapkan begitu besar, sudah mengeluarkan dana yang begitu besar. Karena bikin ogoh-ogoh itu dananya sangat besar ya. Itu dana itu bersinergi dengan apa namanya, pemuda, dengan warga-warga juga, dan mungkin ada beberapa tokoh desa mungkin ikut juga menyumbang demi kegiatan adat memang sudah bertahun-tahun dijalankan. Tetapi gini, betul. Dirimu ini menjabat sebagai ketua pemuda atau bagaimana? Untuk sekarang kondisinya atau posisinya kebetulan saya Niki atau Tiang Niki berposisi sebagai ketua umum Seketurunan Tunas Muda periode masa jabatan atau masa bakti 2019 sampai 2022. Oh, berarti ini dong ya. Berarti ini final dia harus memberikan sesuatu yang luar biasa untuk desa dan Banjarnya nih. Jadi selama ini karena 2019 itu dilantik di bulan Juli. Oke. Jadi di bulan Juli, jadi baru ketemu gogohnya itu di 2020. Ya, 2020 ya. 2020 kita atau saya sempat juga membuat atau ikut serta dalam pembuatan gogoh, tetapi gogohnya tidak diarak. 2021 tanpa ogoh-ogoh, bahkan lebih miris ya. Terus 2022, nah ini yang harus ini final sebenarnya. Final. Berarti Putu nih Banjar mana nih? Saya di Banjar Dukuh Mertojati, Sidakarya, dekat kita ya. Ini dekat sekali, kok tinggal nyebrang. Enggak perlu nyebrang malah ya, enggak perlu nyebrang kan? Tinggal lurus saja udah deh. Melanggar gini sedikit. Ya. Masih di trotoar kok jalan kaki ya. Masih di trotoar kalau jalan kaki aman. Nah, jadi terakhir, oke, kita bahas nanti untuk poin itu. Kita ngomong flashback dulu deh. Kemarin terakhir bikin ogoh-ogoh tahun 2020. Tahun 2020. Nah, itu konsepnya ikut lomba waktu itu ya. Itu kan masih lomba kan? Kemarin masih dilombakan. Kebetulan lombanya bisa berjalan. Nah,
penilaiannya pun juga bisa berjalan. Oke. Tetapi pengarahannya yang tidak bisa karena Ya, oke. waktu itu sedang apa itu namanya? Sedang ini ya. Wah, pokoknya Ganas-ganasnya itu ya. Ganas apa nih? Virusnya apa himbauannya? Ayo beritanya. Wih, bagus, pinter ya. Hampir kejebak deh. Beritanya heeh. seorang warga atau 2 orang warga jalan atau direkam itu jatuh tiba-tiba di tengah jalan karena kejang-kejang itu. Waduh, kayaknya COVID ini apa itu namanya? Menyerangnya langsung ke Iya. Kayaknya seperti itu. Nah, kita juga belum mempelajari sepenuhnya tentang bagaimana, dan itu juga baru terjadi di Indonesia, baru masuknya. Karena pertama itu mungkin dari 2019 sudah tercium bau COVID itu di luar. Tapi Tiang sempat dengar statement dari pemerintah yang menganggap bahwa COVID itu tidak bisa masuk di Indonesia segala macam. Ya, kita kan artinya dalam berproses itu khusus untuk pembuatan Ogoh-ogoh masih bisa nyaman, karena pemerintah meyakinkan kita. Setelah jadi bahkan H-2 atau H-1 ya, H-1 tiba-tiba nggak boleh. Ya ampun. Wih, gimana nih? Gimana perasaan pemuda-pemudi yang sudah begadang? Nah, waktu itu sudah ngambul-ngambulan dengan antar pemuda gara-gara ada yang kerja, ada yang enggak kan gitu. Bahkan ada yang sampai putus sama pacarnya. Gara-gara itu. Wah, kalian harus siapa yang putus itu? Gara-gara himbauan itu bisa putus loh, kasihan. Berantem. Enggak, bukan karena bukan karena himbauannya. Gara-gara karena terlalu semangatnya bekerja untuk tapi pelestarian budaya. Iya, tapi kalau putusnya itu alasannya bagus. Berwibawa lah putusnya. Rela putus. Ada yang putus berwibawa. Iya, justru kita butuh pemuda-pemuda ya kan, yang atau pemudi yang lebih memilih untuk membudayakan adat istiadat daripada lope-lopean tapi lupa adat istiadat kan. Untuk apa lah? Jangan ngomong itu nanti. Asik. Nanti kita salah lagi. Tapi benar. Oke tuh. Sekarang makna dari ogoh-ogoh itu kan setahu saya itu boleh ngerokok? Oh enggak. Hanya saya yang boleh ngerokok. boleh. Gimana udah bisa tuh batang gimana sih? Di sini podcastnya sangat santai. Siap. Santai biasa. tapi berguna lah ya. Ini sangat mencerminkan. Bagaimana notabene masyarakat Denpasar itu sekarang lebih terbuka lah. Yeah. Tidak terlalu menutupi, misalkan ya minum atau ngerokok adalah hal yang atau konteks yang tidak baik. Tidak juga kan, kita bisa buktikan dari beberapa hal yang terjadi bahwa itu bisa itu akan menjadi baik kalau kita bisa kontrol. Nice. Kalau masalah rokok tidak sehat, minum tidak sehat, dari dulu sudah ada, kenapa nggak dari dulu dilarang gitu loh? Kenapa baru makan nasi pun kalau terlalu banyak tidak baik. Nah itu. Tidur pun terlalu banyak juga nggak baik, meninggal lah juga. Nggak bangun-bangun meninggal jadi. Oke, tuh sekarang mau nanya tentang masalah tentang sejarahnya ogoh-ogoh dan kegunaan nih. Ogoh-ogoh nih kan yang saya tahu nih, ogoh-ogoh tuh bisa simbolnya jadikan sebuah ajang adat istiadat untuk pengusiran buta kala kan begitu. Kita sudah dua kali loh kita nggak ada ogoh-ogoh. Nah seperti kan mempunduh punya kalau dah. Kalau COVID. Nah tuh kengken itu. Sebenarnya begini di dalam perangkaian penyambutan tahun baru Saka ada yang namanya upacara pecaruan. Upacara pecaruan. Nah, pecaruan itu ditujukan untuk menetralisir segala hal-hal atau konteks-konteks negatif untuk bukan dihilangkan sih, tapi diperbaiki agar menjadi konteks-konteks positif. Nah, jadi kayak pecaruan itu kalau logikanya seperti kita anggap saja kita beri makan anjing agar anjingnya nggak ribut gitu. Kalau anjingnya nggak dikasih makan, lapar, semuanya digigit. Nah, gitu misal, gitu pencerminan atau logikanya kurang lebih. Ya istilahnya kurang lebih ya. Itu yang bisa saya tangkap. Nanti kalau salahnya, mohon maaf gitu aja. Mohon maaf dan coba diluruskan di komentar. Indonesia kalau misalnya salah ngomong tinggal klarifikasi aja. Wah, pakai materai. Nah, setelah di tahun 80-an berkembanglah kreativitas khususnya masyarakat di Denpasar waktu itu. Nah, yang mensimbolisasikan ogoh-ogoh itu sebagai hal-hal negatif
yang menyimpulkan ogoh sebagai hal yang negatif. Hal negatif yang harus dinetralisir untuk menjadi hal-hal positif di kedepan di tahun Saka berikutnya gitu. Nah, dari tahun 1980-an itu kreativitas atau inovasi yang dilakukan masyarakat dan pasar ini membudaya sampai saat ini. Sehingga budaya ini kalau kita cerminkan atau kita lihat adalah budaya kreativitas yang dibangun karena kebiasaan, mungkin terus secara terus menerus dilakukan, terus menerus jadinya budaya gitu. Sama kayak di Bayu mungkin ngerokok, dulu nggak ngerokok kan, sekarang ngerokok terus, jadi membudayakan rokok gitu. Jadi sedikit seperti kayak kebiasaan jadinya. Ya, kebiasaan. Kalau kebiasaan itu hilang nggak, jadi jelas aneh sekali ya. Tapi kebiasaan itu khususnya dalam konteks ogoh-ogoh dan pawai ogoh-ogoh, kalau menurut Tiang selaku apa itu namanya, penikmat langsung dan yang melaksanakan itu melihat sisi positifnya dari ogoh-ogoh itu, semua kreativitas dan semua seni itu bisa masuk ke dalam kegiatan pawai ogoh-ogoh itu. Nah, kita bisa lihat dari sekarang atau di situasi sekarang bahwa bagaimana ogoh-ogoh itu mulai dari seni 2 dimensi bisa masuk, kayak gambar, sketsa dan segala macam. Seni 3 dimensi ogoh-ogoh bisa masuk. Ogoh-ogoh terkait dengan bentuk, apa itu namanya, terkait dengan pakaian dan segala macam, itu 3 dimensi. Terus dalam pawainya juga masuk di sana kerjasama, terus komunikasi antar teman-teman atau tentang antar penggarap. Yang keempat ada juga seni tabuh. Seni tabuh masuk. Terus yang kelima ada seni tari. Seni tari juga sebagai iringan dari ogoh-ogoh itu masuk juga. Ya, memperiah, lebih memperiah. Apa bahasa apa tuh memperiah? Memeriahkan, jadi lebih meriah lagi gitu ya. Lebih bisa menceritakan alur dari apa ya, karena kan ada ininya ya, ada ceritanya itu. Belum juga dari segi apa itu namanya ya, kalau kita bisa lihat dari segi apa yang ingin kita sampaikan dari cerita itu, misalkan berawal dari apa, kita mengenal sejarah, bahwa sejarahnya pernah terjadi seperti ini. Nah, maknanya apa dan apa yang harus kita perbaiki ketika terjadi situasi ini gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita kompilasi di dalam hal gogoh itu. Nah, khususnya di pemuda, kalau Tiang merasa selaku ketua pemuda atau yang memonitor seluruh kegiatan sekarang, pada saat kegiatan ogoh-ogoh ini, semua elemen bisa saya masukkan di sana gitu. Itu yang membuat komunikasi itu terjalin. Belum lagi dari segi perekonomian, kita misalkan kalau bisa dilihat kemarin-kemarin kita menggunakan korek, kita menggunakan kulit telur, terus ada juga tembakau, kita pernah gunakan tembakau, kita pernah gunakan kuaci. Nah, itu impactnya ke ekonomi sangat luar biasa menurut kami. Karena ketika biasanya beli Bayu kan biasanya ngelinting tuh, linting rokok. Palingan beli tembakonya cuman 0,5 gram atau berapa gram. Waktu itu saya beli 10 kilo tembakau. Dagangnya itu kayak mau pingsan. Oh iya, 10 kilo hitungannya. Karena satu rombong tuh habis langsung dalam sehari. Nah, itu impact ekonomi yang kita lihat, wah luar biasa nih dari adanya gogoh. Kita bisa melaksanakan perputaran ekonomi di sana. Dan juga belum lagi dagang bambu, belum lagi dagang besi, kain lagi kan, itu kalau misalnya menggunakan kain ya. Itu yang kurang selama 2 tahun ini. Berarti selama 2 tahun ini memang lumayan memberikan kelumpuhan yang ini ya, apa namanya itu, riskan ya. Ya, kalau kelumpuhan karena situasi juga. Iya, situasi ya. Situasi juga wajar sih gitu. Nah, ini ngomong tentang di 2022 ini, kita sudah di penghujung tahun loh nih.
Berarti Benar-benar. itu sakanya tahun berapa jadinya? 1944. 1944 ya. Itu untuk 2022-nya. 1943 yang paling miris. Iya 43 ya. Dia mau nangis nih sebenarnya, cuman kita nangis. tidak menyediakan tisu, jadi Putu harus tabah ya. Enggak sih sedih. Iya. Lebih berkobar lah sekarang. Berkobar ya, oke. Berkobar sekarang bahwa kita merasa wah budaya ini nggak boleh hilang karena ini identitas yang kuat yang kita miliki. Di luar nggak ada. Bahkan di luar negeri pun Ada yang mengarah ogoh-ogoh kan? Iya. Ya, ada yang bikin ogoh-ogoh. ada yang mengharapkan bahwa dia punya budaya seperti Budaya ini. ini iya, direbut dari kita. Ini punyanya Indonesia loh ya, ogoh-ogoh nih Indonesia punya loh. Indonesia punya. Iya, Bali juga Indonesia punya kan Iya, gitu. benar. Nah, gini deh. Sekarang kan saya lihat sendiri di beberapa medsos nih, sosial media nih sudah ada yang memperkenalkan atau mempublikasikan sebuah himbauan ya, surat himbauan. Bukan surat himbauan, surat edaran bahwa ogoh-ogoh diperbolehkan di tahun 2022. Nah, dirimu sebagai pelaku kegiatan ogoh-ogoh itu pecinta pelaku, gimana nih, harap cemas atau bagaimana perasaanmu dengan surat edaran itu? Sebenarnya sih kalau kita membandingkan dengan seperti yang Tiang bilang tadi 1943 itu miris. Kalau sekarang apa itu namanya? Kayak siaga dari Gunung Merapinya itu sudah meningkatlah sedikit. Sudah ada rasa-rasa bahwa kemungkinan bahwa ini bisa kita laksanakan gitu. Walaupun kita tetap tidak terlepas dari yang menjadi poin utama itu kan tetap kesehatan. Yang utama kesehatan. Jadi kita di Sekertunas Muda kemarin sudah sepakat bahwa kita bersedia dan siap kalaupun ogoh-ogoh bisa dilaksanakan dengan prokes tertentu, kita siap mentaatinya. Agar apa yang menjadi budaya kreativitas yang tumbuh dan berkembang di Bali ini tidak hilang. Oke. Dengan takutnya kan ini terus begini, nggak boleh karena begini dan begitu. Kalau itu terus dilakukan terus kita kayak diem aja kan, apa harus nih kita menurunkan beberapa tokoh nih? Tokoh. Biar sekalian dia ngomong, ogoh-ogoh harus ada nih gitu. Kalau itu ada sih tidak masalah, tapi yang menjadi poinnya kalau menurut Tiang Niki selaku pemuda dan pecinta khususnya di budaya, yang menjadi tokohnya itu adalah pemuda itu sendiri harusnya. Dan kita sepakat di Sekertunas Muda bahwa nanti yang akan pasang badan ketika ini harus dilaksanakan dengan prokes, yaitu kita sendiri. Dan Tiang harapkan ini bisa ditularkan dan teman-teman di pemuda yang khususnya ada di Denpasar dan di Bali ini, bahwa dia yang menjadi tokohnya dari terjadi dan tidaknya budaya. Berarti harapannya Putu bahasanya seperti ini ya. Kita tidak bisa mengharapkan tokoh, jangan menggantung di sana ya. Tetapi lebih mempersatukan niat kita bareng-bareng, karena yang dibutuhkan itu adalah niat yang kuat, persatuan yang kuat. Kita kembali bukan maksudnya menyebarkan virus, itu enggak. Ini ajang adat atau bagaimana. Seperti tadi Putu bilang, kami siap kok untuk menjaga protokol apapun itu, asalkan kami diperbolehkan membuat sebuah karya itu ogoh-ogoh yang sudah rutin bertahun-tahun. Ini kalau sampai hilang, kita puasa 2 tahun loh nih, itu sudah sangat membuat gelisah loh ya. Kayak kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula masih mending ya. Masih mending ya. Masih mending ya gitu. Kuah tanpa garam. Itu yang baru itu yang diperlu dipersoalkan. Sekarang gini, itu kita ngomong lagi surat edaran itu ya. Nah, oke, tadi kan kita harus yang paling kuat adalah mempersatukan niat. Poin-poin dari surat edaran itu yang sudah Putu tahu itu semuanya sudah memenuhi syarat atau masih membuat gelisah? Nah, tentu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita laksanakan dan saya rasa saya siap untuk melaksanakan poin-poin tersebut.
ada beberapa yang baca. Nah, kalau kurangnya mungkin nanti bisa disempurnakan lagi. Ada beberapa hal. Yang pertama, ngerupuk hanya di dalam satu banjar atau dalam satu Seketruno hanya ada satu ogoh-ogoh. Itu misalnya. Oke. Yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan pawai hanya dilakukan di depan Balai Banjar. Sebentar. Satu banjar hanya boleh satu ogoh-ogoh. Maksudnya satu ogoh maksudnya satu satu objek itu? Bukan. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam satu banjar itu hanya Seketruno yang boleh. Oh, Seketruno aja yang boleh. Yang boleh membuat ogoh-ogoh, karena kan biasanya di tahun-tahun kemarin, di tahun-tahun kemarin ada banyak ogoh-ogoh iringan dari Seketruno. Maksudnya gitu. Ya, segala macam itu. Mm-hmm. Nah, itu membuat kita susah untuk memobilisasi massa kan gitu. Iya. Karena sudah penuh ya pasti sudah. Ya, sudah pasti dia mengajak atau lainnya grupnya untuk mengangkat ogoh. Nah, itu kan sulit kita kontrol, apalagi konteksnya anak-anak. Ya kalau kita terlalu keras ya itu anak-anak kita gitu. Iya. Kalau kita tidak keras ya kita melanggar. Iya. Kalau misalnya kita biarkan nih ngomong tahun lalu bukan nih harapan nanti. Kalau misalnya kita tidak memperkenalkan tradisi ini, dia tidak ada kegiatan apa, apalagi misalnya rare-rare nih ya, masih SD SMP kan ada gogoh dari mereka bikin dengan bentuknya sendiri. Jadi kan kita juga sama kok, misalnya kayak Putu itu kan mungkin bikin nggak langsung bagus. Ya benar. Ada prosesnya memperkenalkan gitu. Tapi gini Bli Bayu, daripada gitu bahasanya sekarang, karena situasi sekarang kita juga tidak bisa menonjolkan ego kita sendiri. Iya, oke. Kita harus menyesuaikan juga. Ya, kita tentu mendukung dari program, yang pertama program pemerintah. Terus yang kedua program dari percepatan untuk hilangnya COVID ini dari atau terputusnya rantai penyebaran COVID, kan kita harus dukung juga. Karena kita merasa kalau budaya pun yang menjadi tonggak utamanya, pariwisata juga tidak bisa jalan karena kesehatan kita belum memenuhi. Sekarang pariwisata masih belum pulih sempurna. Pulih sepenuhnya. Nah, tapi kita tidak juga ingin budaya atau kreativitas kita hilang begitu saja gitu. Jadi daripada tidak, nah untuk saat ini kita sepakat. Kita sepakat untuk ikut dengan aturan pemerintah, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tapi menyesuaikan dengan kelangsungan budaya yang kita miliki. Karena bahayanya ketika ini seperti yang Bli Bayu bilang tadi, ketika ini kita terbiasa tidak melakukan, jadi ke depan nggak ada karena sudah pertama semangat sudah mulai dikikis. Jadi gini loh, kita omong ini bukan masalah ngai gogoh kan Bang Rami, bukan begitu, enggak. Benar. Sekali lagi kita bicara tentang adat. Ya, karena ini sudah jadi adat, sama kayak orang ngaben. Mungkin teman-teman yang di luar sana, apa sih yang kamu cari ke Bali? Pantainya, apalagi adat istiadat, jelas adat budayanya lagi. Ada orang ngaben, ogoh-ogoh macam-macam. Sekarang banyak loh teman-teman saya juga bilang, aduh, pengen ke Bali. Biasanya kalau misalnya pengunjung tahun udah siap-siap nih. Ya, benar. Teman-teman saya dulu waktu di Bali liburan ke Bali cerita. Sampai selesai nyepi baru pulang. Karena kenapa? Dia nunggu ogoh-ogoh aja. Karena gini loh, ogoh-ogoh ini sangat memberikan pengaruh sangat amat besar. Spesial, sangat besar, apalagi nih setahun sekali. Ditambah itu kemarin sebelum ada Covid itu dibuatlah ajang untuk memacu kreativitas atau produktivitas semua pemuda-pemudi di seluruh Bali loh ya. Gitu. Bikin ajang gini, lomba gini, yang pertama pasti kategorinya harus ramah lingkungan, kebersamaan dan sinopsis. Kita dari bikin ogoh kita mulai belajar sejarah pewayangan. Sekarang banyak loh. Kemarin tuh 3 tahun apa 2 tahun kemarin ya. Anak-anak tuh enggak, ini ceritanya Rama dan Sinta seperti ini. Jadi mereka tahu, karena kenapa? Bukan diceritakan dongeng dulu Rama Sinta ini ada Hanoman, enggak. Jadi mereka buat bentuknya, kenapa kok Hanoman putih, mereka sudah tahu gitu loh. Jadi belajar itu tidak hanya dari buku. Iya, ini cara asiknya seperti ini gitu loh. Gimana sih ini semua? Harusnya maaf ya, bukan emosi. Koknya harus ada nih gogoh itu intinya kok. Nah, seandainya siap. Oke, dibuat gogoh, gue sudah jadi gogoh. Mungkin ini pertanyaan yang saya sudah tahu mungkin akan sulit sekali ini.
Untuk menjawab. Hamin 2 nih tiba-tiba, do angkat gogo. Ini kopi mau pajang gogo di depan Banjar kan. Waduh. Saya Sing sebet gimana perasaan sebenarnya kalau posisinya sekarang mungkin saya bisa memberikan masukan atau memberikan tuntutan lah, suara menyampaikan okay. aspirasi lah. Yes, keren ini. Tolong kamera dipertajam lagi, ngomong sana langsung. Janganlah. Iya terus. Kalau itu hal yang paling tidak saya inginkan untuk terulang kembali. Gitu sebenarnya. Bukan diinginkan dia ya, tapi seluruh pemuda itu tidak ingin sampai. Pasti. Iya, Gogo ini nggak jadi gitu. Pasti pingin Gogo jadi. Karena seperti yang tadi bilang, bagaimana susah payah, bagaimana kita kerjasama tim, bagaimana kita keluar anggaran, bagaimana kita juga menyusun apa yang harus kita tampilkan untuk kepentingan apa itu namanya, mempersembahkan untuk masyarakat, untuk hiburan. Kan ada yang bilang kalau imunitas itu perlu kita jaga di situasi sekarang. Iya. Nah, gimana hiburan itu sekarang dinolkan, tapi kita disuruh menjaga imunitas. Orang itu cepat mati gara-gara stres loh, bukan gara-gara gimana. Stres gara gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Ya, benar. Nah, itu serangan mental ya. Keras nih. Serangan mental nih, mental. Kita metal. Oh iya, oke. Yuk. Kalau mentol itu beda lagi. Saya minta ya. Mentol itu beda lagi. Itu rokok itu. Terus. Nah, itu yang kami tidak inginkan lagi. Nah, kami akan coba menyuarakan atau memberikan aspirasi terkait dengan kalau saja. Nah, kebetulan kemarin kan gini beli Bayu. Untuk di Tunas Muda ya, apa itu namanya? Lebih fokus ke sana kemarin karena Tiang bergeraknya di sana. Kemarin sudah melakukan rapat bahwasanya Tunas Muda dengan adanya surat edaran dari MDA itu, walaupun belum pasti dan belum disampaikan langsung oleh Projuru Desa Adat di sini, bahwa kita akan tetap membuat ogoh-ogoh, itu yang pertama. Nah, di hasil rapat apa nanti Tunas Muda ya? Tunas Muda itu kalian itu didukung juga sama ini nggak? Maksudnya tokoh-tokoh, maksudnya bukan tokoh sih, maksudnya terlibat juga nggak orang tua juga? Maksudnya belum. Itu didukung nggak? Didukung juga maksudnya? Terkait dengan dukungan itu, Tiang rasa pasti. Tiang merasa pasti ada dukungan karena jangankan pemuda, anak-anak sampai orang tua pun merindukan hal ini terjadi. Dia yakin itu, tapi memang pelakunya adalah pemuda itu sendiri. Pemuda itu sendiri yang pelakunya. Nah, untuk saat ini kita sepakat untuk masalah didukung dan tidak, yang penting kita berdasarkan memang atas nama budaya dan pelestarian pelestarian seni dan tradisi. Itu yang menjadi acuan kita, bukan seolah-olah kita menonjolkan ego. Bukan kita menonjolkan ego untuk ngayo gogoh ngurung-ngurupis, bukan itu yang kita tonjolkan. Tapi acuan utama adalah bagaimana budaya ini supaya bisa tetap terjaga dan tetap berlangsung lestari. Nah, kita sudah sepakat kita akan buat ogoh-ogoh. Nah, tak pikir sepakat mau demo enggak ya? Sepakat bikin ogoh-ogoh lu tuh lo semeton. Kita sepakat bikin ogoh-ogoh. Kemarin sudah dibentuk panitia dan asungkara teman-teman punya rasa yang sama. Dan punya kerinduan yang sama. Selama dirimu berbicara nih ya, bagi yang nonton, pemuda dan pemudi ini, kamu sudah berhasil memberikan kesempatan mewakili. Iya bener. Enggak, belum. Enggak bener. Jadi kadang pemuda itu kan untuk ngomong tuh belepotan ya, bener sih Cang ngomong gini ya gitu. Terus takut lagi, bener sih Cang ngomong ini. Tetapi ini sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama. Jadi pemuda itu pemuda sekarang jangan dipandang rendah loh, mereka sudah cerdas. Sudah sangat cerdas. Seperti tadi kita bilang sinopsis. Sinopsis sekarang sudah sampai ke apa namanya? Abad-abad sebelum. Dibanding cerita rakyat sudah dibahas. Belum lagi Itihasa Purana yang ada di Weda sudah dibahas. Saya aja enggak ngerti, dia bisa ngerti loh, itulah. Itu dah hebatnya yang
pemuda. pengaruh dari adanya ogoh-ogoh ini sangat memberikan kecerdasan dari aspek manapun. Dari tarian tadi sudah dikatakan. Itu kalau ini kalian yang dari suka liburan ke Bali lihat ogoh-ogoh, kita mempersiapkan kalau ada pawai ya. Tarian itu ada latihannya loh tuh. Woi, Tuh ada latihannya. Belum menggambel itu ininya alat musik tradisionalnya itu harus dilatih. Belum lagi saat iring-iringan ogoh-ogoh itu harus dilatih. Ayo, belum lagi baju. Ayo. Nah, baju itu sebenarnya kebutuhan yang langsung menjadi penunjang kita sebenarnya. Kalau kan? Beli baju, kamu besok-besok harus Iya. beli baju di ini bajunya. Mana di baju sini? Mana bajunya? Masih ada? Sekarang habis. Nih, kan? Giliran habis baru beli baju gimana? Dagangan nggak bawa tapi harus beli. Oke, kita lanjut lagi ke beberapa poin di surat edaran itu ya, yang diedarkan oleh MDA ya. Ya. Oke. Nah, apalagi poin selain itu yang Putu mau suarakan, ingin dibahas di sini. Nah, ini mungkin Tiang baca ya biar Oke, biar, siap. biar nggak salah nanti. Iya. karena- Minum dulu sesuai dengan anjuran kita harus minum gitu. Minum arak. Mohon di-cut tim media Bali nanti. Loh, ini tidak di-cut, ini kan kita mau langsungkan warisan Benar. dari Kata siapa? leluhurnya. Kata leluhur. Kata leluhur. Aku nggak mau kata siapa Anda. Arak itu sudah ada sebelum dia lahir, ngapain sih? Terus. Kapan lagi narasumber menjebak hostnya sendiri? Untung bisa ngeles ya. Oke, terus. Mana ini poin-poin yang mungkin yang sekiranya Putu baca yang ada di poin nomor 4 Iya. surat edaran dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Oke. Apa itu coba dibacakan dulu. Dibaca ya. Mm-mm. Edaran ini, setelah tadi yang disampaikan mungkin dari kegiatan pengerupuan, ada beberapa prokes yang harus diterapkan. Mm-mm. Nah, di poin terakhir ada bahasa yang menyebutkan edaran ini dapat ditinjau kembali sesuai situasi dan kondisi perkembangan pandemi COVID-19 mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ditinjau kembali loh. Kan bahaya juga kan? Saya sebenarnya sedih sebenarnya dengar yang tadi poin yang terakhir itu terakhir. Itu kan? yang terakhir. Kalaupun sekarang sudah keluar bahwa saya prokes ini, kita siap, tapi tiba-tiba kondisi COVID lagi. Nah, kita juga tidak berani memastikan kesehatan dari masyarakat. Itu sebenarnya. Kita juga tidak berani memastikan, tapi kita yakin ketika kita bisa menyesuaikan dengan situasi atau dengan mentaati prokes itu. Nah, kalau yang namanya sakit siapa sih yang bisa menebak kan itu itu kita bisa meminimalisir terjadinya penyebaran COVID ini. Ya, jadi mutusinnya jadi niatnya Putu dan pemuda-pemuda teman-teman pemuda dan pemudi itu memang seandainya itu boleh dilakukan gogoh, kita akan tegas ya berarti ya. Ya. Maksudnya di sini janganlah beri harapan seperti tahun 2020 lagi gitu. Jadi sing. Indonesia tidak akan tersebar virus COVID. Iklim di Indonesia virus COVID tidak bisa tumbuh dan berkembang. Katanya plug H-2 matilah sudah. Di mana sih pabriknya COVID itu? Tapi nanti salah lagi ngomong. Salah gimana? Semua tuh manusia punya salah kok. Tapi itu berdasarkan pikiran saya. Iya. Kalau orang punya uang banyak baru salahnya hilang. Hah? Iya. Kalau orang punya uang banyak salahnya hilang. Saya sempat lihat di TV. Ya. Dia cuma punya uang 10.000 buat beli materai, salahnya juga hilang loh. Oh, 10.000. Wah, iya. Mahal. Itu mahal itu. Oke, itu udah lewat. Ini bercanda satir ya. Santai. Ya, kalau yang tersinggung ya urusan sendiri. Jadi itu poin yang terakhir yang membuat lumayan kegelisahan ya. Rancu ya, maksudnya gini, aduh ini kan ya nah. Gogo bepragat nungging, terus misi mekebar, misi teknologi kini, misi mesin sanyo. Wah. Iya kan? Bumbu kini gogo. Buang misi kini misi teknologi misi TV tengah basang. Iya, buang.
Ya itu salah satu hal yang mungkin tidak kami harapkan terjadi Kalau bisa jangan lagi. terulang lah ya, jangan terulang. Kalau menurut Tiang, seperti yang tadi Tiang bilang, dia akan coba mengusulkan atau bersuara ketika hal itu terjadi lagi. Selain prokes yang sudah diajukan dari surat edaran yang keluar dari MDA itu, Bayu, kalaupun seandainya terjadi pelonjakan kasus atau bagaimana, kita inginnya tetap melaksanakan kegiatan ini ditambah lagi prokesnya gitu, Bayu. Oh, maksudnya lebih ya tadi seperti saya bilang tadi kan berarti ditambah lagi prokesnya lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Jadi benar ya. Jadi gini, untuk bapak-bapak yang di atas, mohon maaf kalau misalnya kita agak salah bicara. Ini saya yang bicara ya, saya bicara. Ini saya yang bicara. Siap salah. Bukan salah, tapi gini, bisa kok diajak kerjasama. Kenali kami juga mengenali Anda. Jadi kalau mau ngomong tentang virus sih itu serba misterius, tetapi tolonglah, ini hanya niatan. Ini niatan kami untuk ogoh-ogoh jangan sampai hilang. Ketakutan kami, oke, takutan virus iya, dan lebih takut lagi kita kehilangan kebiasaan adat istiadat itu bikin ogoh-ogoh. Kadung pemuda don misi sing megawe masih pas gogoh, saya ngengken. Yang penting ae gogoh. Karena rasanya feel-nya itu waduh, sangat ditunggu-tunggu selama 1 tahun. Oke. Itu tidak bisa kita dapatkan di lain daerah ataupun lain negara. Yap. Itu hanya ada di sini. Bahkan ya tuh ya, coba ya dengar baik-baik ya. Saya ini bisa dibuktikan loh. Saya punya, entah nanti kapan-kapan tak kenal sama teman saya kerja di pesiar. Itu rela dari banyak itu kerja pesiar pulang dia pas di penghujung Januari itu, di perujung tahun ini biasanya untuk ngarap ogoh-ogoh. Menyaksikan dan mengharap. Yes. Gitu loh deh. Kadung layangan rago sing bareng, sengken, sorry gitu. Rago sing ngidang gini di Banjar gini, tapi rago harus teko. Gitu dia loh, bicara. Semangat anak muda dalam konteks kalau kita bilang dari segi keagamaan masuk spiritual. Aduh, banyak sekali teknologi sekarang. Teknologi. Apalagi sekarang ditambah lagi pemajuan teknologi yang sangat cepat. Itu menurut Tiang selaku ketua pemuda sangat berpengaruh terhadap komunikasi dan kebersamaan yang ada di lingkungan Sekertono itu sendiri. Karena jiwa dan jantungnya dari daerah itu adalah pemuda. Dan bagaimana sekarang pemuda jangan sampai tergerus oleh apa yang namanya kemajuan teknologi. Tapi dari 2 tahun belakangan ini terkait dengan kombinasi dari budaya dan teknologi itu sudah luar biasa. Artinya kemajuan teknologi sudah bisa dinilai atau bisa dilaksanakan pemuda itu dengan tetap tidak meninggalkan koridor-koridor budaya dan tradisi. Gini loh tuh, benar itu. Saya tambahkan ya. Benar kata omongnya betul. Kita itu di Bali, khususnya di Bali ya. Ogoh-ogoh sekarang sudah tersentuh teknologi. Kita sama kayak Jepang kok, bisa bikin robot Gundam. Secara tidak langsung gitu sebenarnya. Karena gini, kalau bikin ogoh-ogoh itu, ini perlu entah siapapun yang nonton podcast kita ya, kita diajarkan bagaimana menggerakkan ini kaki. Sekarang ogoh dari yang tidur bisa berdiri, dari yang mungkin apa namanya itu bisa menari, bisa menari. Sebenarnya kita ini sudah diarahkan ke mencerdaskan anak bangsa itu lewat ini. Sebenarnya kenapa dilarang? Cara yang asik untuk belajar itu adalah melakukan apa yang kita suka untuk menambah kreativitas dan inovasi yang kita miliki. Yes. Dan ditambah lagi kita tidak memakai tombol yang on off ya. Kita sudah biasanya sekarang HP aplikasi Bluetooth loh. Luar biasa. Segitu loh kecerdasan. Jangankan Bluetooth. Sekarang loh kalau kita di Tunas Muda kemarin di tahun 2019 udah menggunakan WiFi. Tuh, ya ampun. Yang kayak gitu mau masa masih Bluetooth, zaman sekarang sudah 4.0, 4.0. Harusnya di acara-acara TV itu memberitakan, oh ternyata ogoh-ogoh secara tidak langsung mengajarkan anak bangsa untuk membuat robot. Secara tidak langsung belajar dengan cara asik. Yes. Iya, itu yang luar biasa sebenarnya dari ogoh-ogoh. Sebenarnya ingin ngomong kasar tapi nggak boleh.
Oke, Putu, apalagi yang ingin disampaikan mengenai Ogoh-ogoh di 2022, harapannya deh. Di 2022 tentu harapannya Ogoh-ogoh bisa dilaksanakan, walaupun apa yang menjadi progresnya nanti itulah yang kita sesuaikan. Jadi bukan kita hilangkan begitu saja. Bukan berarti kita mengabaikan progres ya. Bukan kita tidak ingin juga menonjolkan egois pemuda. Dan harapannya seluruh pemuda itu berani pasang badan. Seperti ada yang Jadi seluruh pemuda harus berani pasang badan. Jangan mengharapkan satu badan saja untuk berbicara. Bener. No, kalian pemuda-pemudi Bali, saya adalah pecinta Ogoh-ogoh juga. Tetapi jangan pernah mengharapkan satu orang. Kita harus bersatu sekarang. Ya, Makanya Soekarno bilang, berikan saya 10 pemuda akan aku guncangkan dunia, kan gitu. benar. Sekarang pemuda di Bali bukan hanya 10, ini ribuan. Come on. Ayolah. Tapi ada beberapa pemuda yang sudah bergerak dan sudah melakukan atau menyampaikan aspirasinya sangat luar biasa sekali. Dan kemarin itu Bergerak dalam arti gimana nih? nggak kayak gini. Berapa hari yang lalu itu ya? Seminggu yang lalu kalau nggak salah, kurang lebih seminggu yang lalu kita sempat dikumpulkan Ketua Seketruno se-Denpasar Selatan. Oke. Ketua Seketruno se-Denpasar Selatan, bahwasanya isi dari harapan mereka atau poin yang mereka sampaikan itu sama, bahwa mereka merindukan adanya kegiatan Ogoh-ogoh. sedensel. Satu hari sebelumnya juga sudah dikumpulkan se-Denpasar Utara. Se-Denpasar Utara sama. Oh, berarti sudah mulai ada gerakan, bukan gerakan, maksudnya tindakan. Ya. Untuk mempersatukan niatan ini ya. Nah, yang pertama sih yang diinginkan apa sih aspirasi dari teman-teman Seketruno yang ada di Denpasar. Yes. Nah, ternyata dari beberapa pemuda yang terkumpul harapannya sama, bahwa dia tidak ingin meninggalkan atau tidak ingin budaya yang ada, khususnya apapun itu. Nah, kita tidak berbicara Ogoh-ogoh saja. Apapun itu budaya yang ada, marilah kita sesuaikan dengan situasi. Ya. Jangan kita hilangkan gitu. Iya. Harusnya ya oke lah, himbauan harusnya gini loh. Apa nggak tahu ya, mereka yang di sana itu yang berbaju safari itu Di sana safarinya sudah bicara dengan pemuda. Gus, engken lu jadi nah. ya. Rago Bapak jadi ngelah amanah kok gitu. Punya amanah kok. Tapi bagusnya bagaimana ya? Kenali, datangi kami, sentuh kami. Ya. Satukan visi dan misi. Kalau masalah prokes, kita ambil kayak ini bukannya maksud kita ngajarin. Seandainya. Saya yang bersuara sekarang kan itu. Seandainya kalau misalnya kita dading yang gogoh, tapi ngidang tuh pemuda tuh jaga prokes misalnya. Ngidang Pak gitu. Gimana? Mau kan? Kita siap. Oh kan? Sudah siap. Terus masalah di mana? Ya. Berarti kurangnya komunikasi. Ya, dan ini karena kebetulan situasinya atau kegiatan penyambutan tahun baru Saka ini adanya di awal Maret. Awal Maret. Dan Februari itu hanya sampai 28. Tidak 30 atau 31. Lumayan loh, kurang lagi 3 hari kita bisa persiapan itu banyak sekali 3 hari itu. Yep. Nah, ini menurut Tiang harus dilaksanakan atau sesegera mungkin bisa disampaikan ke pemuda agar pemuda itu atau Seketruno yang ada bisa plong dan bisa ini loh jawaban yang kita inginkan. Nah, tapi jangan telat ya. Udah selesai ngerupuk 3 hari kemudian baru ngomong. Wah, boleh kok pikir gogoh. Wah, hotel penuh. Mancing-mancing. Loh, kan kita nggak nyebutin nama, aman. Di mana yang penuh kan? Gitu. Kan? Ya, jadi itu harapan kami dan juga Putu selaku ketua pemuda ya. Ini sangat disayangkan kalau misalnya ini luntur atau pelan-pelan kayaknya, kalau takut nih sampai hilang. Bagaimana anak cucu kita necan madan gogoh, jangan sampai kayak gitu. Ya kan? Bener kan?
rambutnya gondrong. Ragon. Ragon ada gogol. Badannya besar. Oh iya Mas, pasti kalian mau cupaya gerantang. Oke, jadi harapan kita tuh saya sendiri bikin juga ogoh-ogoh juga di Banjar-Banjar, tapi ya kita siap kok untuk menjaga prokes lebih ketat lagi seandainya ogoh-ogoh itu bisa dipertimbangkan lagi. Ya. Dengan syarat dibolehkan. Ya, sekali lagi dibolehkan karena tujuan kita bukan masalah wah panggil ngidangin kumpul-kumpul, enggak kok, kita bisa kok. Itu juga ya. Tahu enggak bahasa 1945? Apa itu? Kadang jak 4 megai jarang jak 5. 1945. Jangankan ada Covid, jangan ada aturan. Nih megai jak 4 jak 5 gitu. Oh. Itu tanpa himbauan loh tuh. Itu sudah tanpa himbauan. Oh ya. Tapi itu di Banjarnya siapa itu? Saya. Oh, kalau di Banjar saya kompak. Kompak semuanya. Kompak. Oh, bagus. Ini baru contoh nih Banjar-Banjar yang malas kamu mencekik jak minum gini apa. Sing. Oh. Tapi dia rasa semua Banjar kompak, padahal ogoh-ogoh ini kompak. Karena seperti yang yang bilang, semua kesenian itu bisa masuk di sana beli. Yes. Di Bayu. Nah, mungkin teman-teman yang membuat ogoh-ogoh 4 dan 5 tapi persiapannya itu lebih banyak lagi membutuhkan orang-orang. Iya. Orang seni tari, orang seni tabuh, orang seni 2 dimensi. Tuh. Orang seni sejarah yang tahu dengan cerita kayak misalkan cerita gini, cerita gitu. Iya, itu kan nggak ngawur gitu. Itu kan nggak kita bisa buat sembarangan. Terus Terus lagi dokumentasi, dokumenter, belum lagi pengalian dana yang intinya wih, warung-warung nasi juga di gitu kan konsumsi setiap ini. Intinya aspek yang positif dari ogoh-ogoh ini banyak sekali. banyak sekali. Ya. Itu intinya. Tapi yang namanya positif negatif pasti ada kan dalam Tapi zaman sekarang tuh yang positif jelek loh. Hah? Zaman sekarang yang positif jelek loh. Nah, tergantung positifnya. Nah, positifnya jelek sekarang. Heeh. Positif virus misalnya. Oh, positif. Kalau positif Amir? Itu bagus. Anda lu. Jelek dong. Jangan pas tuh jelek dong. Motor gua dibeli motor. Oke, betul. Mungkin ada sesuatu, mungkin ada lagi yang satu kegelisahan atau yang harus kita bahas lagi mungkin selain itu. Terkait dengan mungkin ogoh-ogoh yang sekarang atau situasi penyambutan tahun Saka di sebelum-sebelumnya dimulai dari 2015. Tiang sendiri selaku masyarakat pecinta dan penikmat, Ya, bukan tokoh besar ya. bukanlah. Tapi niatanmu besar loh ya. Nah, Iya dong, niatanmu besar dong. Iya dong. keinginan. Nah, besar, itu bukan. benar. Yes. Terkait dengan pemajuan masyarakat di bidang ogoh-ogoh itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dimulai dari Sangat luar biasa ya. pertama ogoh-ogoh dibuat dengan tanpa aturan, pembuatan ogoh-ogoh bebas. Yes. Untuk sekarang sudah di apa itu namanya? Combine. Diruncingkan kembali bahwa ogoh-ogoh ini harus menekankan bahan ramah lingkungan. Tuh, seperti Itu bambu. luar biasa sekali. Yes. Keterkaitan dengan pelestarian budaya tentu beberapa hal juga tidak ingin kita lupakan terkait dengan lingkungan, kesehatan dan segala macam. Nah, itu sudah sekarang berjalan bahwa ogoh-ogoh tanpa styrofoam. Itu luar biasa sekali. Dan buktinya teman-teman yang ada di Denpasar dan di Bali bisa menyesuaikan situasi itu. Yep. Nah, sama konteksnya atau sama halnya dengan hal tersebut. Ketika sekarang diperlukan penyesuaian lagi dengan situasi yang ada, saya yakin atau Tiang yakin pemuda di Bali pasti bisa menyesuaikan. Sangat bisa. Sangat Kemarin bisa. Dari 2000 kalau nggak salah dari 2010 sampai 2015 itu ogoh-ogoh masih menggunakan styrofoam. Yes. Ya, semuanya bahan utamanya Yeah. bahan utamanya masih menggunakan styrofoam. Setelah adanya himbauan atau peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat dan pemerintah kota Denpasar bahwasanya ogoh-ogoh yang baik atau perlombaan ogoh-ogoh menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Yep. Itu bisa kita laksanakan kok, bisa kita terapkan Bukan bisa, sudah dilaksanakan dan malah. sudah
Terakhir kemarin pakai apa? Ini perlu kalian tahu ya. Terakhir Banjar apa namanya? Banjar Dukuh Mertajati. Sirkarya ini sudah menerapkan ramah lingkungan. Kemarin bikin ogoh-ogoh terbuat dari Kuaci. Kuaci. Ogoh-ogohnya terbuat memang biasa seperti bambu, Oke. koran apa itu namanya? Kardus. ya itu kan juga ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Terus yang Harus- terlebih lagi elemen yang bisa menambah nilai ramah lingkungan adalah Penggunaan cat yang minim. oh iya, Kita mencoba meminimalisir ini contoh nih penggunaan- contohnya. Oke. Meminimalisir penggunaan cat, cat dan bahan tekstil kemarin. karena zat kimia ini sangat berbahaya sekali ya untuk Satu, zat kimia berbahaya. Yang kedua, bahan tekstil juga pencemarannya lumayan banyak untuk sungai, perairan dan segala macam. gila. Ini contoh loh nih. Ini harus baru kalian kasih contoh. Jangan dari segi pewarnaan. Ini kan hasil dari kerjasama dong. Ya, Iya kerjasama. kan? Ada Ini kerjasama tim, dong. ini Ini tim. Jadi dari segi pewarnaan, dari segi tekstur, rangka-rangka, rigging macam-macam itu sudah dipikirkan bagaimana nanti ini ketika kalau bahasanya dibalikan perlina ya. Perlina. Dibakar itu memang sudah hangus membumi dia. Ya, Tidak meninggalkan jejak yang merusak. lingkungan. Oke. Pesan-pesan terakhir dirimu untuk para seluruh pemuda Bali yang mengharapkan ogoh-ogoh nih bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pesan-pesan terakhir untuk teman-teman. Sedih nih. Jangan Kalian tadi pesan terakhir. Iya, jangan. Maksudnya memberikan pesan. Belum, Oh, iya. udah gini ya? Apa? Udah 1 jam. Belum. Kalau ngomongin ogoh-ogoh 2 hari kita ladenin 2 hari. gitu. Siap. Di situ kameranya. Silakan. Siap. Silakan ngomong harapan apa? Pesan-pesan. Sebenarnya belum sih masuk Belum. ke pesan-pesan. Ada beberapa hal yang Hmm. mungkin ya terkait dengan kegiatan yang pertama, ramah lingkungan untuk ogoh-ogoh tetap dilaksanakan. Tetap jadi ya. Yang kedua terkait dengan kegiatan perlombaan Yap. yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar dan pemerintah lainnya atau pemerintah Provinsi Bali tetap dilaksanakan lebih baik untuk sebagai acuan. Karena kita selaku atau teman-teman yang yakin selaku pelaku ataupun pecinta di budaya khususnya ogoh-ogoh ini pasti memiliki acuan dalam setiap melakukan Yap. atau berkarya gitu. Berkarya pasti memiliki acuan walaupun apa yang menjadi acuannya. Tapi pemerintah yang posisinya sebagai pendukung atau apa itu namanya ya, yang berdiri di atas kegiatan dari Sekertruno itu bisa memberikan motivasi lebih untuk Sekertruno itu bisa bekerja maksimal dalam pembuatan apa yang dia tuju. Nah, terkait dengan lomba itu yang harap bisa dilaksanakan kembali dan dilaksanakan kembali untuk memacu teman-teman dalam berkarya. Ya, jadi lebih kayak terkompori dia, Ya, bahasa terkompori. terkompori. Kita perlu gitu sebenarnya. Sama Sama kayak tukang adu domba. enggak. Oh, bukan. Dalam pengabenan kalau Iya. kalau nggak ada tukang kompor nggak selesai. Enggak selesai itu, enggak selesai. Ya, itu. Oke. Itu kita perlukan tapi dalam konteks yang positif. ya, mempercepat proses, memperjelas Ya. proses. Dan menambah lagi apa itu namanya? Bahwa karyanya bisa diapresiasi gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Oke. Ada berapa deh? Ada 15? nah, Nggak. kisaran 215 lah. Ngawur ya. Terus. Yang ketiga sekarang. Yang pertama ramah lingkungan tetap dijalankan. Yang Nah. kedua Deketin ya biar suaranya. yang kedua untuk lomba ogoh-ogoh dilaksanakan kembali. Yang ketiga, nah sekarang menurut yang Sekertruno atau pemuda-pemuda atau organisasi-organisasi pemuda itu sudah sangat kreatif sekali beli baik. Banyak sekali yang membuat event-event terkait dengan penyambutan tahun baru Saka. Seperti lomba sketsa, lomba Nah, setuju. lomba Ogoh mini. ogoh mini. Nah, itu adalah salah satu Cara. poin pendukung Yes. dalam penyambutan. Oh, Mungkin oke. miniatur itu tidak salah
ketika kita bisa aplikasikan secara lebih besar. lagi. Itu kan konsep masih ya, bagus. Sketsa juga bisa kita aplikasikan secara 3 dimensi. Itu menurut saya luar biasa sekali kreativitas dari teman-teman di Seketuno yang ada di Bali atau khususnya di Denpasar yang sudah membuat lomba-lomba itu. Mari kita dukung bersama. Tuh. Dan pemerintah jangan dilupakan atau jangan ditinggalkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tuh, itu benar nih, ini benar nih. Jangan sampai dilupakan atau ditinggalkan. Ya. Ada lagi? Dan yang terakhir, Nah, ini terakhir. terkait dengan kegiatan Pawai Ogogo, ayo kita sama-sama pemuda di Denpasar tidak perlu menunggu tokoh lagi untuk. Wih, mantap ini yang aku tunggu sebenarnya dia. Kalau sampai dia nggak ngomong kayak gini, kecewa aku bener. Kalau sampai manusia ini nggak sampai ngomong ini yang terakhir ini, kecewa sekali aku. Tetapi dia menyampaikannya itu terakhir, itu poin yang paling kuat ya. Jadi itu sudah terakhir ya. Ya, siap. Jadi sebelum kita tutup, saya sendiri akan menyampaikan sebuah rasa bahasa kasih sayang. Pak, Bu, siapapun di sana, tolong lihat kami. Kami hanya ingin memudayakan apa yang sudah menjadikan warisan leluhur. Ya, benar. Dan bicara tentang semangat atau bagaimana, oke, itu disampaikan boleh. Tetapi kita sudah membangun kecerdasan. Tadi kita sudah ngomongin teknologi, kita sudah belajar secara langsung bagaimana cara membangun ogoh-ogoh yang dari tidur bisa berdiri. Dari yang biasa saya bisa berputar. Dari sinopsis kita sudah belajar bagaimana mempelajari sinopsis sejarah pewayangan itu dari ogoh-ogoh juga. Cara asik untuk belajar. Cara asik untuk belajar. Oke, intinya sekarang kita seperti apa yang dikatakan Putu, kalau bisa jangan menunggu satu orang siapapun itu, walaupun tokoh ogoh-ogoh atau bagaimana, kita satukan niatan kita itu lebih besar dari siapapun. Itu lebih besar, satukan niatan kita, tujuan kita bagaimana, walaupun kita dihimbau untuk memperketat lagi prokes, nggak apa-apa. Setidaknya budaya ini tidak hilang. Itu aja ya. Siap. Oke, Putu ada lagi? Kebersamaan akan mengalahkan segalanya. Woi, mantap. Indonesia tuh bisa merdeka karena persatuan dari para pahlawannya ya. Beri aku 10 pemuda, 100 orang tua. Oh, 100 orang tua. Yes. Itu yang pertama. Yes. Terus? Apa ya? Kok boyband ngomongnya? Oke, sekarang kita sudah mulai terpancing komporisasi kalau bahasanya. Komporisasi. Komporisasi. Tapi komporisasi itu penting kan? Penting, yes. Seperti lomba. Ya, itu salah satu kompor yang dibuat untuk menyalakan semangat. Iya, itu benar. Kalau kita bisa menilai api itu ada nilai positif dan negatif. Kalau negatifnya ya terbakar kumisnya dan jenggot. Iya, kebakaran jenggot jadinya. Yes. Kalau api itu positif, dia bisa membangun semangat dan mengobarkan semangat jiwa-jiwa muda yang ada di Bali. Iya. Banjar mana di rumah? Banjar mana? Hah? Banjar mana? Banjarmasin. Enggak, bukan. Banjar di sini siapa? Apa nah? Banjar mana? Banjar mana? Banjar mana? Dari Banjar apa? Banjar apa? Banjar Dukuh Mertajati Sidakarya. Dukuh Mertajati Sidakarya. Pertahankan dia 5 periode. Aman kok pemuda. Jangan. Oke, kalau begitu saya Baik Ramas dan juga Tuade pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di GG Podcast selanjutnya. GG Podcast bincang-bincang bukan sekedar viral. Bye bye.